Kalau kamu masih bingung kapan market naik, kapan market turun, atau sering salah arah saat trading, besar kemungkinan kamu belum paham apa itu tren market. Padahal ini salah satu pondasi penting dalam kita trading. Karena sebelum kita mikir entry, buy, atau sell, kita harus tahu market lagi bergerak ke arah mana. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang trade market dari nol, jenis-jenis tren, sampai cara membaca higher high, higher low, lower high, lower low dengan gampang. Di video ini saya akan bahas tentang tren market dari nol, jenis-jenis trennya apa, terus bagaimana strukturnya, supaya teman-teman bisa memahami tren dengan gampang. Halo teman-teman, balik lagi di channel saya di Fajar Dosen Trader, dan di channel ini kita akan belajar tentang trading forex dan emas dari dasar sampai paham. Kalau teman-teman serius mau belajar trading, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, kita langsung masuk ke materi hari ini guys. Jadi teman-teman, tren market itu sederhananya adalah arah pergerakan harga, di mana harga di market itu nggak bergerak random gitu ya. Jadi biasanya harga itu bergerak dalam sebuah arah tertentu. Ya, ada arah yang dia dominan naik, ada arah yang dia dominan turun. Kadang-kadang dia cuma di situ-situ aja. Gitu ya. Nah, arah pergerakan harga inilah yang kita sebut dengan tren. Kalau kita salah membaca tren, maka keputusan trading kita bisa salah. Misalnya nih, kita memaksa sell saat harga naik terus ya, kita bakal hancur nanti. Atau kita trennya lagi turun tapi kita maksa buy, itu nanti akhirnya kita loss. Jadi sangat penting banget untuk teman-teman bisa memahami tren. Nah, jadi teman-teman, tren market ya. Tren market itu dibagi menjadi 3 ya. Nah, yang pertama itu ada tren naik ya, kemudian turun, kemudian namanya yang nggak kemana-mana ya, dia sideways atau konsolidasi atau choppy ya, nyebutnya macam-macam. Nah, di sini teman-teman, untuk yang naik itu kita nyebutnya juga trennya lagi apa? Lagi bullish. Kenapa kalau disebut bullish? Karena bull ini banteng. Banteng itu kalau nyerang dari bawah ke atas gini, nah makanya dia naik. Nah, gini bullish. Jadi bullish itu adalah marketnya lagi naik ke atas. Nah, kalau turun kita nyebutnya adalah market yang bearish. Di mana bearish dari kata bear itu adalah beruang. Beruang kalau menyerang itu dari atas ke bawah ini. Slep ini. Ya, jadi dari atas ke bawah. Sehingga ini adalah menunjukkan market lagi turun. Kemudian kalau sideways ini gimana? Kalau sideways itu marketnya ya mendatar gini loh, nggak kemana-mana gini loh. Nah, gini. Ya, kalau kita gambarkan garis-garisnya itu seperti ini. Nah, jadi teman-teman, di market itu nggak ada market yang dia akan naik terus lurus gini, nggak ada. Ya, dia pasti akan ada retrace-nya, ada istirahatnya. Ya, jadi misalkan trennya dia naik ya, dia akan naik terus ada retrace. Nah, naik ada retrace-nya, naik ada retrace-nya gitu. Ya, turun juga sama ya. Turun ada retrace ke atas, turun retrace ke atas, turun dan seterusnya. Nah, setelah teman-teman tadi paham macam-macam tren market, sekarang kita akan belajar tentang yang namanya struktur market. Ya, pertama kita akan di market yang lagi bullish nih, ya, bullish. Nah, struktur market bullish itu seperti ini teman-teman. Pertama, ya, kan seperti ini nih. Nah, set kayak gini. Di sini teman-teman ada yang namanya high, ya kita tuliskan H gitu aja ya. Terus low. Low itu L, kita tulis low. Kemudian kebentuk high baru, di mana high yang sebelumnya itu sama dia di break, nah, ditembus. Low-nya nggak ditembus, gitu ya. Kemudian high-nya ditembus lagi di sini. Low-nya nggak bisa ditembus. Kemudian high-nya yang berikutnya ditembus lagi. Low yang di sini nggak berhasil ditembus. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, ya. Saat dia membentuk high low, sorry sini ada low, high low ini, high yang baru itu ternyata lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. High yang baru lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Sehingga kita nyebutnya adalah higher high atau kita singkat sebagai HH. Low-nya juga sama. Low-nya itu lebih tinggi daripada low sebelumnya. Low yang baru lebih tinggi daripada low sebelumnya. Sehingga kita nyebutnya adalah higher low atau HL. Ya, jadi di sini higher high lagi, ini
higher low. Jadi struktur market di market yang bullish, dia akan membentuk high, low, kemudian higher high, higher low. Higher high, higher low. Oh ya, ini saya lupa teman-teman, untuk bullish kita juga bisa nyebutnya sebagai uptrend. Sorry ya, tadi kelupaan. Kalau bearish kita bisa downtrend. Nah, ini juga bisa ya, ada sebutan lainnya ini juga bisa. Nah, sekarang kita ke contohnya di market yang lagi bullish. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini kebentuk ada low, ada high. Kemudian kebentuk low. Lah, low-nya itu nggak bisa nembus low yang ini. Dia sudah nge-break bentuk high baru. Jadi ini adalah higher high, ini adalah higher low. Kemudian bentuk low baru, bentuk high baru, bentuk low baru, bentuk high baru, bentuk low baru, bentuk high baru, bentuk low baru seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini terbentuk high, di sini low, ya. Ini high yang sebelumnya di break membentuk higher high. Di sini higher low, di sini higher high, di sini higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini adalah contoh marketnya lagi uptrend atau lagi bullish. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur market dari market bearish. Nah, bearish. Kalau bearish kan turun ya teman-teman ya. Jadi market kalau turun kan seperti ini. Nah, di sini teman-teman terbentuk low, high, low, high, low, high. Nah, di sini low-nya ditembus, low-nya ditembus, low-nya di break ya atau ditembus ya. High-nya masih di sini. Nah, kalau di market yang bearish, high yang terbentuk, high yang baru ya, itu lebih rendah daripada high sebelumnya. High yang baru lebih rendah daripada high yang sebelumnya. Low-nya juga sama, ya, lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, yang seperti ini kita sebutnya, kalau untuk high, kita nyebutnya lower high. Ya, ini lower high atau LH. LH. Kalau low-nya karena lebih rendah kita nyebutnya lower low. Nah, ini ya. Ini lower low atau LL. LL. Sehingga struktur marketnya adalah untuk market bearish itu adalah low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh kalau di grafik seperti ini ya teman-teman ya, ini ada high ya, ini ada low, ada high, ada low, ada high. Terus dia di sini ada low, di sini ada high. Kemudian di sini ada low, ada high, ada low. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada low, ada high. Low-nya ke break, high-nya masih nggak ke break. Kemudian di sini ada low lagi ke break, ini high. Di sini ada low lagi ke break, ini ada low, di sini ada high. Di sini ada low, ada high. Di mana low-nya lebih rendah, jadi lower low, ini lower high. Lower low, lower high. Lower low, lower high, dan juga lower low. Nah, ini contoh untuk market yang sedang bearish. Nah, kemudian selanjutnya kalau marketnya sideways. Nah, market sideways itu nggak jelas trennya, dia nggak naik, nggak turun. Ya, jadi dia marketnya gini-gini doang. Nah, gini. Ya, higher high, higher low-nya itu nggak jelas, nggak kebentuk gitu teman-teman. Ya, ibaratnya market itu lagi mendatar kayak gini di range tertentu gitu ya. Kalau kita lihat di grafik, nah contohnya kayak gini nih teman-teman ya. Ini marketnya lagi sideways, nggak jelas nih arahnya kemana ya. Kalau kita lihat di sini, ya. Nah, dia di range harga ini ya. Dia cuma mantul-mantul bolak-balik di sini doang nih. Nah, ini yang disebut dengan market sideways. Jadi tadi teman-teman macam-macam tren market dan strukturnya seperti apa. Nah, di video yang berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana kita menentukan tren market di dalam chartnya. Kita pakai apa sih? Nanti kita ada trend line, ada indikator, atau dari struktur market. Nah, jadi teman-teman sebelum belajar entry, teman-teman harus paham tren supaya tahu ini arahnya lagi kemana nih. Supaya apa? Kita bisa menentukan kita akan masang posisi buy atau sell. Dan jangan jangan suka melawan tren karena itu kayak kita ngelawan arus gitu. Kayak kita renang lawan arus itu kan berat banget rasanya. Tapi kalau kita ngikutin arus akan enteng.
Jadi tugas kita adalah bukan menebak arah tren market, tapi kita membaca arah tren market. Jadi mungkin itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan juga di-share ke teman-temannya. Dan jangan lupa di video berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana kita menentukan tren market dengan mudah di chart yang asli. Saya dosen trader ngajarin kalian cara trading yang benar.